Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya untuk semester 5 kelompok apa nih? TI 5J ya. Jadi hari ini pertemuan pertama untuk mata kuliah RPL. Jadi kalau pertemuan pertama biasanya agak ringan ya. Hari ini saya mungkin tidak akan masuk ke materi inti, jadi mungkin pengenalan dulu aja ya, mata kuliah ini apa. Nah, kalau Anda lihat ya di slide ini nanti ada beberapa yang akan kita pakai, ada juga mungkin yang tidak ya. Jadi pertama mungkin kita akan lihat RPL-nya dulu apa. Bentar, coba saya oke. Nah, nanti ada beberapa teori ya, nanti akan kita lihat. Tapi nanti kita beberapa slide ini nggak akan kita pakai. Tapi coba lihat di sini ada disiplin kaidah. Bentar, coba kita lewat dulu. Oke. Mengapa RPL? Oh sorry, ini dulu di atas. Bentar. Sorry. Nah, kita mulai dari sini aja. Ya. Oke. Nah, dari sini. Jadi nanti sistem penilaian akan sama ya dengan tatap muka, tes 30, UAS 40, tugas 20, absensi 10. Tapi mungkin untuk perkuliahan daring ini 30 dan 40 ini tetap ya. Tapi saya akan fokus di tugas. Ya, jadi walaupun tugas hanya 20%, tapi nanti akan mempengaruhi nilai UTS dan UAS. Jadi kalau Anda tidak mengerjakan tugas, ya mungkin UTS UAS-nya Anda harus kerja keras. Ya. Tapi kalau tugas semua Anda kerjakan, nilainya bagus, masalah nilai UTS dan UAS tidak terlalu sulit lah. Ya, Anda tinggal kontak dosen, kontak saya nanti. Oke. Absensi sama 10%. Oke. Tapi mungkin ada keringanan lah untuk absensi nanti karena perkuliahan daring. Ya. Saya rasa perkenalan diri nggak perlu ya, karena Anda bisa lihat di deskripsi diri saya, situ ada. Oke, ini kita lewat aja. Intinya gambar ini adalah Anda harus tahu dulu sebelum kuliah, ya, sebelum masuk sebuah mata kuliah, Anda harus tahu dulu apa yang Anda akan tempuh. Jangan main masuk aja, ya. Nanti senjatanya nggak siap, gitu, ya. Oke, tujuan program, oke, kita lewat aja dulu. Kompetensi lulusan, oke, nanti saya jelasin di bawah untuk kompetensi lulusan, oke. Oke, lanjut. Ini mungkin nanti saya jelaskan belakangan. Oke, kita mulai dari sini. Ya, menyamakan persepsi dan pemahaman tentang RPL atau software engineering. Jadi bahasa kerennya ini software engineering. Ya. Cuma untuk bahasa Indonesianya rekayasa perangkat lunak. Jadi ada kata rekayasa di situ. Ya. Jadi seorang rekayasa atau engineer ya. Kalau zaman dulu orang bilang insinyur, nah gitu. Insinyur artinya orang menguasai engineer. Rekayasa itu artinya menciptakan sesuatu, ya. Jadi kalau Anda belajar RPL, Anda akan menciptakan sesuatu yang namanya sistem. Anda akan menciptakan sesuatu yang namanya
perangkat lunak. Ya. Tapi bukan berarti Anda harus bikin sendiri perangkat lunak itu. Anda harus ngoding, enggak ya. Jadi RPL Anda harus menciptakan agar perangkat lunak itu jadi. Gimana caranya? Ya. Ya kalau mau bikin rumah, gimana caranya biar rumah itu jadi? Cari tukang ya. Cari tukang batu, ya, cari tukang kayunya, cari orang yang bisa ngedesain ya. Jadi Anda nggak harus bisa bikin, Anda nggak harus pasang batu sendiri, Anda nggak harus nyusun bataku sendiri, nggak. Begitu juga di perangkat lunak. Anda tidak harus coding, ya tidak harus ngoding. Anda tidak harus mengerjakan segala satunya sendiri. Tapi rekayasa, Anda harus mampu, dalam rekayasa Anda harus mampu merancang, ya, merancang bagaimana caranya ini biar jadi ini perangkat lunak. Oke. Nah, di pertengahan semester ini mungkin Anda akan banyak belajar ini, ya. Nah, jadi di RPL itu bagaimana memahami konsep kerjanya, cara kerja, konsep proses ya maksudnya ini satu nih. Ini saya salah nih. Bentar. Konsep proses. Saya satukan saja. Oke. Nah, bagaimana memahami konsep proses, kemudian metode ya. Dan alat bantu. Konsep proses ini nanti yang akan kita kenal dengan model. Ya. Jadi 3 hal ini akan kita pelajari. Metode mungkin sedikit, alat bantu sedikit juga. Kalau bisa dibilang mungkin metode ini 10%, alat bantu 30%, 70%-nya banyak ke model nanti. Konsep proses. Ya. Nanti saya jelaskan panjang lebar tentang model nanti. Oke, kita lanjut ya. Udah paham ya? Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup WA. Ya, di grup WA. Atau pada saat kuliah. Jadi nanti harapan saya sih pada saat tatap muka di online menggunakan Zoom, Anda bisa bertanya materi yang sudah saya upload. Oke. Materinya ini adalah materi keseluruhan dalam RPL, tapi kita tidak akan pelajari ini semua. Ya. Nanti saya akan bagi mana-mana yang akan kita pelajari, mana yang tidak. Oke. Nah, teori-teori seperti ini nanti Anda baca ya. Nanti kita akan coba-coba dengan soal saja. Jadi dengan soal saya akan tahu Anda sudah baca apa belum. Ya karena yang kayak gini kayaknya nggak perlu saya jelasin juga. Oke. Apa itu perangkat lunak, itu tinggal ngapalin aja ya. Tinggal dihafalkan. Jenis-jenis perangkat lunak, oke, tinggal dibaca nanti. Oke. Dokumen, oke. Dokumen. Ini sebetulnya beberapa bentuk dokumen yang akan dipelajari dalam RPL. Tapi sekali lagi kalau kita pelajari ini habis waktunya. Ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini yang disebut RPL. Ya. Seperti di tujuan di atas tadi, kita lihat bahwa yang saya warna-warnain inilah akan kita pelajari. Ya. RPL adalah proses membuat perangkat lunak. Nah, itu. Ya. Bisa perangkat lunak, bisa sistem. Tapi di sini saya ambil aja perangkat lunak. Dengan menggunakan kaidah atau prinsip kaidah atau prinsip rekayasa sehingga dihasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Oke. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah proses membuat. Nah, nih, gimana caranya perangkat lunak itu jadi, ya. Oke, menggunakan 3 hal tadi di atas. Ada metode, ada model, ada tools, 3. Oke. Dengan menggunakan kaidah ini juga nanti akan kita pelajari. Tata cara, kaidah, gimana caranya, ya, prosesnya seperti apa, kemudian sehingga dihasilkan katanya, ya, sehingga dihasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Ini akan kita pelajari setelah UTS, ya. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung sebuah perangkat lunak. Misalnya Anda bikin perangkat lunak atau perangkat lunak yang sudah jadi, itu bisa kita hitung kualitasnya seperti apa, ya. Misalnya kita akan range 0 sampai 100. Oh, perangkat lunak ini nilainya 40. Ya, di bawah standar. Oh, perangkat lunak ini nilainya 80. Oke. Itu bisa kita hitung dalam bentuk angka nanti. Tapi itu habis UTS lah ya.
Kita akan pelajari itu habis tes. Oke, kita lihat lagi. Definisi. Ya, definisi sekali lagi Anda harus lihat sendiri. Tidak perlu dihafal ya. Anda tidak boleh menghafal dalam mata kuliah RPL. Anda harus paham. Karena kalau Anda menghafal nanti Anda bisa gila ya. RPL nggak bisa dihafalkan, nggak bisa dihafal ya. Teori-teorinya bisa bikin Anda gila nanti kalau dihafal. Jadi silakan dipahami saja. Misalnya, oh ada teori-teori, buka ilmu tentang teori. Ya, Anda tidak perlu menghafal. Tapi rata-rata Anda lihat ya, ada prinsip rekayasa, ada disiplin, kaidah, ada kata-kata proses, metode, alat, bantu atau tools. Selalu di tiap teori keluar 3 hal ini. Jadi ini nanti akan kita bahas dalam perkuliahan. Oke, lanjut. Ini definisi dari IEEE, hampir sama miripnya ya. Mirip ya. Mengapa RPL? Oke. Ya, itu katanya. Ini bolehlah kita bahas sedikit ya. Perangkat lunak katanya dibuat supaya bisa digunakan oleh pemakai, membantu menyelesaikan masalah pekerjaan. Jadi intinya kalau Anda bikin perangkat lunak dalam RPL, pertama perangkat lunak itu harus bisa dipakai. Kenapa saya bilang gitu? Ada nggak Pak perangkat lunak yang dibuat nggak bisa dipakai? Ada. Ya. Jadi ada beberapa perangkat lunak yang kalau udah dibuat malah tidak membantu, malah menyulitkan, nggak kepake. Artinya Anda nggak pakai kaidah RPL di situ. Ya. Nah yang paling penting yang ini, yang merah ini. Bisa membantu menyelesaikan pekerjaan nggak? Itu ya. Jadi kalau Anda bikin perangkat lunak, baik untuk kerja praktek, skripsi, proyek nanti ya. Pertanyaan ini dulu Anda jawab. Bisa membantu menyelesaikan masalah nggak? Menyelesaikan pekerjaan nggak? Kalau tidak bisa atau menyulitkan, artinya jangan dibuat. Ya, perangkat lunak itu jangan dibuat, nggak ada gunanya. Oke, ya, digunakan oleh pemakai. Oke, di atas. Di lingkungan operasi tertentu, bagian dari sistem beli besar. Ya. Oke, nah lewat aja nih. Oke, ini dikit ya, dikit. Mengapa kita butuh RPL? Kenapa ada mata kuliah RPL? Jadi dari survei itu, ada perangkat lunak yang sudah diselesaikan, sudah dibuat ya, diserahkan ke pemesan lah, atau ke owner, tapi nggak pernah dipakai. Ya, itu persentasenya 47% rata-rata, hampir 47%. Jadi kalau ada 100 proyek perangkat lunak yang dibuat, 47-nya nggak kepake. Survei tahun ini ya. Ini mungkin sekitar tahun 2000-an. Contohnya di mana? Dulu rata-rata itu ada di lingkungan perangkat lunak yang dibuat di lingkungan pemerintahan. Ya. Jadi kebanyakan memang dibuat tapi nggak pernah dipakai. Biasanya tidak cocok. Biasanya tidak memenuhi kebutuhan. Oke. Yang kedua, perangkat lunak user yang sudah membayar, udah dibayar nih, udah deal, tapi tidak pernah jadi. Perangkat lunak kan nggak jadi dan nggak diserahkan. Bisa jadi developernya kabur atau mengundurkan diri, jadi nggak jadi. Itu 29%, per 30%. Ya. Kemudian perangkat lunak sudah digunakan, udah dipakai, udah dibayar, ya, udah dipakai lah. Tapi kritis, ditinggalkan. Itu sekitar 19%. Artinya perangkat lunak itu nggak layak lagi, ya, nggak layak lagi. Dalam waktu 1 tahun mungkin dia udah nggak kepake. Oke. Nah, hanya 3% perangkat lunak yang digunakan setelah dilakukan modifikasi. Sudah jadi, dibayar, diserahkan, kemudian memerlukan modifikasi sedikit. 3% dikit sekali ya. Jadi dari 100 proyek hanya 3 proyek saja yang bisa dipakai terus. Nah, yang paling bawah ini lihat. Perangkat lunak yang dibuat, dibayar, dan digunakan sebagaimana mestinya. Hanya 2% saja. Tapi ini survei tahun 2000 ya, agak lama. Oke, kita lanjut. Oke, ukuran perangkat lunak besar. Oke lah. Jadi kalau RPL dipakai pada saat perangkat lunak itu memang mempunyai nilai yang tinggi ya.
terutama dari harga, misalnya perangkat-perangkat lunak yang dibuat 1 miliar ke atas ya, 500 juta ke atas baru udah boleh pakai metode RPL. Tapi kalau proyek-proyek 5 juta, 8 juta, orang nggak mau pakai konsep-konsep RPL, menyusahkan malah ya. Oke, manfaat oke ya. Oke. Nah, areanya RPL ya. Jadi ada di RPL itu ada buku, satu buku yang kalau Anda pakai tapi di bahasa Inggris ya, tapi Anda bisa download free. Ada standarisasi namanya Swibook. Ya, nih, Anda bisa lihat Swibook namanya. Software Engineering Body of Knowledge. Jadi ini adalah salah satu ilmu dalam RPL ya, atau software engineering yang sudah dibakukan. Ini ibarat kitab sucinya lah, kitab sucinya RPL gitu ya. Kalau beli mahal, Anda bisa download PDF. Ya. Areanya ini. Nah, tuh. Ya. Cuma kayaknya dari sekian banyak ini, kita hanya akan belajar satu ini, sedikit sekali. Satu ini, ya, tools method, proses, kualitas. Ya. Jadi mungkin 4 inilah. 1, 2, 3, 4. Ya, tapi itu juga permukaan luar. Oke. Oh ya, satu lagi saya lupa. RPL itu atau software engineering itu kalau Anda mau tahu adalah satu program studi. Jadi satu program studi. Dia setara dengan SI, setara dengan TI. Jadi kalau Anda mau belajar RPL full sampai bisa, Anda butuh waktu 4 tahun. Nah, Anda belajar berapa lama nih? 1 semester ya. Jadi 4 tahun dipres. Jadi 4 bulan. 10 kalinya. Gitu ya. 4 bulan itu pun sekarang Anda belajarnya daring. Jadi saya nggak tahu berapa persen yang bisa Anda tangkap ya. Jadi sekarang tergantung masing-masing mahasiswanya. Anda rajin baca, rajin explore, dapat ilmunya. Nggak rajin explore, nggak dapat. Ya, jadi percuma. Karena saya pikir di semester ini saran saya, semester 5, 6, 7, ya, terutama 5 dan 6. Semua mata kuliahnya dipersiapkan khusus untuk tugas akhir dan kerja praktek. Ya, jadi jangan remeh. Termasuklah nanti mata kuliah RPL, karena kalau Anda nggak paham RPL, Anda nggak bisa ngerjain KP. Anda nggak bisa ngerjain tugas akhir. Ya. RPL, terutama TI ya. Kemudian apalagi MPPL, metodologi perancangan perangkat lunak. Itu mata kuliah wajib. Anda nggak bisa MPPL, Anda nggak bisa gambar nanti, nggak bisa desain untuk kerja praktek dan TI. Ya. Kemudian ada beberapa mata kuliah lagi nanti yang sangat penting. Karena semester ini Anda dipersiapkan untuk KP dan TA. Oke, lanjut. Kayaknya nggak ada lagi deh di bawah. Ini habis nih. Oke. Jadi pertemuan pertama Anda bisa buka ininya habis ya. Tuh. Bebas, selesai. Nah, bentar. Oke, jadi nanti dari video ini pertemuan pertama nanti kita bahas adalah bentar. Ini ya di tujuan, kemudian ini. Ya, saya akan jelaskan apa itu proses, apa itu kaidah, apa itu prinsip, apa itu perangkat lunak berkualitas. Ya, hampir sama dengan tujuan yang di atas ini nih. Mana dia tadi? Sorry, bentar. Nah ini. Ya, saya akan jelaskan nanti pada saat perkuliahan pertemuan pertama ini. Ya, sebelum Anda tonton videonya. Sorry, setelah ya.
Anda lihat video ini dulu. Anda cari referensi di internet boleh, ya, sambil lihat-lihat. Nanti nggak paham tanya saya nanti di perkuliahan. Oke. Nah mungkin pertemuan pertama itu saja, ya, sekalian perkenalan. Jadi saya review lagi. Pertama tugas. Nah, saya fokus di sini. Ya. Anda fokuslah di sini. Masalah UTS dan UAS kalau Anda nilai kecil saya bisa bantu. Tapi saya akan lihat ini. Ya. UTS-nya dapat 30. Tapi tugasnya nggak pernah ngerjain. Absensinya juga nggak pernah hadir di daring. Ya 30 lah nilai ini. Ya. Tapi kalau UASnya 30, tugasnya bagus, absensi datang terus, hadir. Bisa jadi 70 atau 80. Enak ya. Oke. Jadi ini diperhatikan masalah tugas. Nah, jadi mungkin itu saja video pertama ya. Pertemuan pertama ini sudah perkenalan. Sekali lagi saya katakan bahwa Anda harus banyak explore. Karena mata kuliah ini dan beberapa mata kuliah lain mempersiapkan diri Anda untuk kerja praktek dan tugas akhir semester depan. Semester 7, sorry. Semester 7. Nah, kemudian yang bisa kita rangkum hari ini, tadi sudah saya katakan bahwa rekayasa perangkat lunak atau software engineering, kalau mau dipelajari full, Anda akan selesaikan itu dalam waktu 4 tahun. Karena software engineering adalah satu program studi. Ya. Tapi kita press menjadi 4 bulan. 4 bulan, ya. Daring lagi, ya. Jadi Anda betul-betul harus banyak explore, harus banyak bertanya. Oke, baiklah. Terima kasih, itu video pertemuan pertama. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.